Ayo adik-adik, waktunya sekolah minggu. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Kita berjumpa lagi di ibadah online sekolah minggu kita. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Fantastis. Yes, yes, yes. Oke deh. Adik-adik, sudah siap untuk beribadah? Karena adik-adik sudah siap dan sudah semangat, maka kakak akan menyampaikan tema kita hari ini. Tema kita hari ini adalah memberitakan Injil. Untuk itu, kita mau angkat pujian kita yang pertama yang berjudul Ku datang ke rumahmu dan ku buka Alkitab. Yuk semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyikan dengan semangat.
awal kita sudah membawakan satu pujian. Untuk itu, supaya ibadah kita ini diberkati oleh Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ayo adik-adik semua, kita ambil sikap berdoa. Kita berdoa. Bapa yang bertata dalam surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam satu minggu ini, sehingga pada saat ini kami boleh datang ke hadirat Tuhan, kami boleh beribadah. Kiranya ibadah ini Tuhan berkati, dan setiap persembahan pujian yang akan kami nyanyikan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan berikan kami hati yang dengar-dengaran, supaya kami bisa mendengarkan baik, bisa mengikuti dengan baik ibadah ini dalam keadaan tenang dan tertib. Hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami siap untuk memulai ibadah ini dan menyanyikan puji-pujian kepadamu. Terima dan sempurnakanlah Tuhan doa permohonan kami ini yang kami alaskan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, bagaimana? Masih semangat untuk menyanyikan lagu yang kedua? Kalau begitu, kita menyanyi lagu yang kedua dengan judul Baca Kitab Suci. Kita menyanyi bersama-sama. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Apakah adik-adik sudah disiapin Alkitabnya, buku, alat tulisnya, dan hati di pikirannya, supaya kita mau dengar-dengaran dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayo kita ambil sikap doa kita yang baik.
Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami mengucapkan terima kasih kepadamu Tuhan. Kami sapa Tuhan di pagi hari ini lewat pujian kami, lewat tarian kami, lewat ucapan syukur kami, doa kami, dan firman Tuhan yang hari ini kami mau siap mendengarkan dan mau belajar firman-Mu. Kiranya Engkau hadir bersama kami, menemani kami, memberikan kami hati dan pikiran yang penuh sukacita. Sambut kami Tuhan untuk menyambut firman-Mu dan berkati ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, untuk cerita firman Tuhan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai 13. Ayo adik-adik, sudah dibuka? Kisah Para Rasul itu perjanjian apa adik-adik? Iya betul, adik sekolah minggunya pintar menjawab, perjanjian baru. Ayo adik-adik, kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai 13. Kita baca bersama-sama ya adik-adik di rumah ya. Filipus di Samaria. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat besar yang terjadi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, tadi kakak sekolah minggunya menyampaikan tema apa tadi ya? Ada yang masih ingat? Ayo. Ya, memberitakan Injil. Oke, sekarang kita mau cerita tentang Kisah Para Rasul. Jadi adik-adik, di Kisah Para Rasul ini ada 7 rasul yang sedang dalam perjalanan melayani ke kota Samaria. Ada yang tahu siapa 7 rasul itu? Adik-adik, ada tadi 7 rasul yang dalam perjalanan pelayanan ke kota Samaria. Yang pertama itu adalah Prokorus, yang kedua Nikanor, yang ketiga Timon, yang keempat itu Parmenas, yang kelima Nikolaus, yang keenam Filipus, dan yang ketujuh adalah Simon si penyihir. Yang sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan ini tentang si Filipus yang perjalanannya ke kota Samaria. Waktu itu kota Samaria adalah kota yang terbesar di kota Samaria berdekatan dengan kota Yehuda. Di sana para rasul-rasul yang 7 ini sedang melayani memberitakan Injil di kota Samaria. Di sana adik-adik, tahu nggak adik-adik? Kalau kita pergi ke suatu tempat, melihat ada orang-orang, ya kan, melihat keramaian, kita sedang memberitakan Injil, pasti kita mau bertanya-tanya kan, mereka dari mana dan siapa? Ya, jadi Filipus ini adalah salah satu rasul yang benar-benar
mengikut Tuhan Yesus. Masih ingat gak adik-adik cerita Tuhan Yesus yang berkhotbah? Ya kan, di depan para murid-muridnya yang ramai sekali. Sama seperti para rasul-rasul ini di kota Samaria. Di sana adik-adik tahu nggak? Si Filipus itu ketemu dengan siapa yo? Simon. Simon ini siapa ya adik-adik ya? Iya, si penyihir. Adik-adik pernah nggak lihat orang penyihir? Penyihir itu apa ya? Ayo. Ada kan pernah lihat di TV-TV ya? Yang penyihir itu yang sulap-sulap ya, seperti dewa-dewa gitu. Ya, jadi dulu ini Simon ini adalah rasul yang benar-benar mau mengikuti jejak si Filipus. Tapi ketika dia sampai di kota Samaria di sana, dia langsung melihat orang-orang di sana itu, ih, kok mereka itu enak ya melihat orang-orang di sana ada banyak penyihir. Jadi dia ikut-ikutan adik-adik. Ya kan? Nah, jadi si Filipus ini kedatangannya ke kota Samaria adalah untuk apa? Untuk memberitakan Injil dan memberikan perjanjian, yaitu pertobatan bagi orang-orang yang ada di Samaria. Salah satunya siapa? Si Simon. Tadi ada kan yang di ayat 9, seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir. Berarti dia sudah lama melakukan sihir di situ ya adik-adik ya. Ya, di kota itu, dan dia di sana berlagak seolah-olah ya seorang yang sangat penting. Padahal kan dia bukan orang baik. Dia penyihir gitu. Nah, jadi kedatangannya si Filipus ke kota Samaria ini, Tuhan membuat suatu perjanjian kepada si Filipus supaya si Simon ini bertobat. Ya kan? Dia mau mengikuti siapa? Mau mengikuti jejak si Filipus. Akhirnya apa adik-adik? Si Filipus ini dia sedang berkhotbah, dia sedang memberitakan Injil di tempat di kota Samaria itu. Lalu si Simon ini tersentak hatinya. Ya kan? Wah, si Filipus ini membuat hatiku tenang. Ya kan? Membuat hatiku lebih percaya kepada Tuhan. Ya kan? Membuat hatiku lebih kuat lagi. Berarti kalau penyihir ini aku gak ada artinya deh. Ya kan? Adik-adik sudah pernah gak lihat orang penyihir itu gimana? Ya, nanti ini ya gambarnya ya penyihir itu ya. Ya, jadi si penyihir kalau kita beranggapan penyihir itu berarti orang jahat ya adik-adik ya. Iya. Tapi sebetulnya tidak, karena memang situasi pada saat itu di kota Samaria itu banyak orang-orang yang melakukan atau penyembahan dewa-dewa berhala. Iya. Jadi di sini di ayat 10, semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Ya, kuasa besar berarti pada saat itu anak-anak yang kecil maupun yang besar, ya kan? Disebut di situ kuasa besar. Berarti di situ sudah disebut orang penyihir. Ya kan? Penyihir. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentajukkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Bagus nggak kita mengikutinya adik-adik? Tidak kan? Iya. Jadi di sini ayat 12, tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus. Percaya bahwa kedatangan si Filipus ini adalah memberitakan Injil tentang kerajaan Allah, tentang nama Yesus Kristus, dan memberikan kedamaian kepada mereka setelah dibaptis. Setelah dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi cerita yang mau kita kutip hari ini adalah memberitakan Injil itu seperti apa ya Kakak Marta? Ayo, ada yang tahu memberitakan Injil itu seperti apa? Dengan cara apa kita
memberitakan Injil itu? Ya, memberitakan Injil itu adalah satu, ayo, rajin ibadah sekolah minggu. Tiap minggu kita harus rajin sekolah minggu walaupun ibadahnya masih online. Tetap diingatin bapak, mama, kakak, abangnya. Pa, ma, kak, bang, ayo kita ibadah sekolah minggu. Yang kedua, rajin berdoa. Pagi, siang, malam, mau makan, mau tidur, mau kemanapun itu kita tetap selalu berdoa supaya Tuhan Yesus selalu menjaga dan menjauhkan kita dari mara bahaya. Baru yang ketiga adalah membaca kitab suci, membaca firman Tuhan. Kalau bisa adik-adik tiap hari baca aja satu ayatnya. Ya kan? Sama seperti kakak juga melakukan itu. Tiap pagi jam 5 pagi itu kakak terus membaca satu ayat. Ya, artinya apa? Supaya kita dikuatkan. Kalau kita lemah, Tuhan pasti menguatkan kita, memberikan kita hati yang gembira. Yang keempat adalah membantu orang tua kita di rumah. Itu juga salah satu memberitakan Injil loh adik-adik. Ya kan? Apa itu membantu orang tua? Gimana kak? Kalau misalnya mamanya terus cerewet terus di rumah gimana kak? Ayo kita bekerja sama, kayak mencuci piring, menyapu rumah, ya kan? Membersihkan rumah. Ayo kita bantu kerjasama yang baik supaya pekerjaan rumah kita itu kita selesaikan dengan baik dan kita juga tinggal dengan nyaman dan bersih. Membantu teman-teman kita, ya kan? Yang pada saat kesulitan mendoakan. Ayo mendoakan gereja kita, pemerintah kita, terutama saat ini situasi kondisi kita masih ada virus corona, ya kan? Adik-adik pasti sudah rindu kan untuk beribadah offline kan? Ketemu sama kakak sekolah minggu, abang kakak tim multimedia, abang pendeta dan semuanya, ya kan? Kakak juga sangat rindu juga untuk bermain, belajar dengan adik-adik kami khususnya anak-anak sekolah minggu HKBP Balikpapan Baru. Yang kedua, apa ya pesannya? Ya, percaya kepada Tuhan. Jangan kita percaya kepada hal-hal yang tidak baik. Contohnya di sana, ya kan? Banyak di sana. Misalnya nih ada satu wilayah kampung. Orang-orang terkenal di sana bisa kalau kita ke sana kita minta sesuatu pasti diwujudkan. Ayo, siapa yang mau kayak gitu? Nggak ada kan? Tuhan pasti marah. Kita harus percaya kepada Tuhan. Mintalah maka kamu akan diberikan. Tertulis di Matius 7 ayat 7. Semua yang kita minta, ya kan? Semua yang kita terima itu semua dari Tuhan, bukan dari orang lain, bukan dari si penyihir, tetapi dari Tuhan kita Yesus Kristus. Baru yang ketiga, Tuhan itu ada bersama kita pada saat suka dan duka. Kalau kita sedih, ayo kita ngapain adik-adik? Kalau kakak Marta sedih pasti kakak langsung nyanyi loh, ya kan? Ya sama seperti kita nyanyi. Kadang kakak Marta juga calling-callingan sama teman-teman kakak atau sahabat kakak gitu kan. Ujungnya nanti apa? Kita ada seperti komitmen kita berdoa. Itu sama juga kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu juga pada saat situasi kita lagi happy. Perlu nggak kita ingat teman kita yang lagi susah? Perlu. Yang happy perlu juga, ya kan? Artinya tadi kan udah dipesankan lewat firman Tuhan ini, Tuhan itu ada sama dengan kita pada saat duka dan suka. Ya, adik-adik, ayo kita belajar. Ya, kakak juga
belajar juga dengan firman Tuhan ini. Adik-adik juga belajar juga ya. Mari kita bersama-sama belajar tentang cerita firman Tuhan ini. Semoga ya kan, semoga cerita ini yang kita dengar, yang kakak sampaikan memang benar-benar kita dikuatkan Tuhan. Jadi kalau ada teman-teman kita yang mau ngajak kemana yang tidak jelas, jangan mau ya adik-adik ya. Tanya dulu tujuannya, kemana, dengan siapa, sama siapa, ngapain ya kan. Tapi kalau jelas ya kan, ayo kita sama-sama mengerjakannya ya kan. Ya, sebelumnya kita harus meminta sama Tuhan. Tuhan, temani aku ya, aku mau ke sana bersama temanku. Gitu adik-adik ya. Jadi akhirnya tahu nggak adik-adik, si Simon si penyihir ini mengikuti si Filipus. Ayo, siapa yang mau jadi Filipus? Adik-adik. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, cuma 5 orang. Adik-adiknya, oh banyak. Iya, siapa yang mau jadi Simon, si penyihir? Ayo, siapa? Ayo. Ya, tidak ada ya, tidak ada yang mau jadi si Simon penyihir ya. Iya, kakak juga dengan kakak sekolah minggu yang lain mau seperti si Filipus yang mengikuti dan memberitakan Injil kemanapun kita berada. Ya adik-adik ya. Oke adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan untuk hari ini. Semoga cerita yang kita dengar bersama-sama, kita dikuatkan Tuhan, kita diberikan kesehatan, kita diberikan kemampuan untuk menjalani firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Ayo kita satukan hati kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kebaikan, cinta dan kasih Tuhan kepada kami anak-anak sekolah minggu HKBP Balikpapan Baru. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah melindungi kami, menemani kami, ibadah kami dari awal hingga kami nantinya mau selesai. Kiranya Tuhan selalu melindungi dan menuntun kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita firman Tuhan yang kami dengar bersama-sama. Kiranya Tuhan kami mau seperti Rasul Filipus yang memberitakan Injil kemanapun, tetap percaya kepadamu bahwa Engkau ada bersama kami saat suka maupun duka. Tuhan, mampukan kami, kuatkan kami, agar kami tetap melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, terkhusus buat pemerintah kami yang saat ini virus corona belum selesai. Tuhan, kami memohon dan meminta belas kasihan-Mu, kiranya Tuhan yang memampukan kami, memberikan kami kesehatan dan menjauhkan segala penyakit corona ini dari tempat kami ini, supaya kami anak-anak sekolah minggu mau beribadah ke rumah-Mu ini, bertemu dengan teman-teman kami, kakak sekolah minggu kami, abang kakak kami, agar kami bermain, bercerita dan bernyanyi bersama-sama dengan teman-teman kami. Kasihani kami Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan jalan agar virus corona ini lenyap dari pemerintah kami, terkhususnya di Indonesia ini Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kiranya Engkau yang mendengarkan dan menerima doa permohonan kami bersama anak-anak-Mu yang kecil. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Mazmur 25 ayat 6. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semua itu sudah ada sejak zaman purbakala. Terima kasih teman-teman yang telah menonton. Berkati. Dadah. Mazmur 25 ayat 6. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Amin. Makasih. Dadah. Is. Bagian hafalan hari ini diambil dari Mazmur 25 ayat 6. Ingatlah rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Terima kasih. Shalom Kak, ini ayat hafalanku ya Kak. Mazmur 25 ayat 6. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Amin. Terima kasih Kak. Shalom Kak, ini ayat hafalanku ya Kak. Mazmur 25 ayat 6. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Amin. Terima kasih Kak. Ayat hafalan Mazmur 25 ayat 6. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan. Mazmur 25 ayat 6. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab Shalom. Mazmur 25 ayat 6. Bunyinya, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semua itu sudah ada sejak purbakala. Terima kasih. Mazmur 25 ayat 6. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab Mazmur 25 ayat 6. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Mazmur 25 ayat 6. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Terima kasih. Mazmur 25 ayat 6. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Mazmur 25 ayat 6.
25 ayat 6, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Mazmur 25 ayat 6, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semua itu sudah ada sejak purbakala. Amin. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Amin. Mazmur 25 ayat 6, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Kasih Amin. Mazmur 25 ayat 6, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya sudah ada sejak purbakala. Terima kasih. 25 ayat 6, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya sudah ada sejak purbakala. Amin. 25 ayat 6, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semua itu sudah ada sejak purbakala. Amin. Mazmur 25 ayat 6, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Amin. Terima kasih. Mazmur 25 ayat 6, ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Ayat 6, ingatlah segala
purbakala. Purbakala. Nggak bisa aku. Amin. Amin. 25 25 ayat 6. ayat 6. Ingatlah Ingatlah segala rahmat segala rahmat dan kasih dan kasih setiamu setiamu ya Tuhan. ya Tuhan. Sebab Sebab semuanya itu sudah ada sejak sejak purbakala. purbakala. Amin. Amin. Mazmur 25 ayat 6. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Amin. Terima kasih. Shalom. Mazmur 25 ayat 6. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak berkala. 25 ayat 6. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Nur 25 ayat 6. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Amin. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Amin. Mazmur 25 ayat 6. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Adik-adik, kita bernyanyi lagu yang ketiga, Tuhan Yesus, Aku Berjanji. Baca Alkitab, selalu bersaksi bagi
Adik-adik di rumah, bagaimana? Masih semangat kan untuk mengikuti ibadah sekolah minggunya? Tetap semangat ya. Kita masuk ke pujian kita yang keempat hari ini dari lagu Kidung Jemaat. Kita harus membawa berita. Ayo semuanya bangkit berdiri. Hari ini kita masuk ke dalam kreativitas. Kreativitas kita yaitu menggambar bagi horong satu. Gambarnya seperti ini. Nah, adik-adik mewarnai gambar ini dengan rapi. Dan yang horong 2 dan 3, kalian itu menyebutkan berbagai peristiwa yang kalian takuti. Misalnya, kalian melihat teman kalian itu banyak sekali temannya tapi tingkah lakunya tidak baik, seperti berbohong. Sedangkan kalian yang berbuat baik, temannya sedikit. Nah, di sini diajarkan untuk tidak minder. Jadi, kita juga harus bisa berkomitmen bahwa biarpun teman kita berbuat jahat, namun kita harus tetap dan setia untuk berbuat baik. Dan adik-adik bisa mengisinya di kertas seperti ini. Oke. Adik-adik sudah lihat? Kalau sudah, kreativitasnya dikumpul sampai hari Rabu jam 9 malam. Kakak tunggu ya adik-adik. Terima kasih. Adik-adik, kita akan membawakan lagu pujian yang kelima yang terakhir dari ibadah kita hari ini dari buku Endo Sekolah Minggu yang berjudul Hot di Patikmi dan Met Awon. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Huruf
Adik-adik, puji Tuhan, hari ini ibadah kita selesai. Sebelum kita menutup akhir ibadah kita berdoa, doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, pesan untuk kita semua, kakak dan adik-adik sekolah minggu yang di rumah ibadah online, tetaplah kita memberitakan Injil, lakukanlah yang sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari, tetap membantu orang tua kita, tetap mengasihi orang tua kita dan teman-teman kita, tetaplah berdoa, tetaplah baca Alkitab, tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan itu ada bersama-sama kita saat suka maupun duka, tetaplah bergembira. Adik-adik, kakak juga berpesan buat adik-adik tetap jaga kesehatan, makan makanan yang sehat dan tetap minum vitamin, dan juga ingat adik-adik bisa vaksin. Ingat ya, jangan lupa vaksin ya. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu memakai masker. Sampai jumpa adik-adik. Dan